Saudara-saudariku yang terkasih, saya mau melanjutkan topik pembahasan saya di dalam video saya sebelumnya berkaitan dengan perkawinan campur beda gereja, yaitu perkawinan antara seorang Katolik dengan seorang Protestan. Kalau terjadi kesulitan berat untuk melangsungkan perkawinan di dalam gereja Katolik, maka gereja Katolik menawarkan salah satu solusi, yaitu perkawinan secara ekumenis. Tentu saja perlu kita memperhatikan dasar hukum dari perkawinan secara ekumenis itu, yaitu Kanon 1118. Memang di dalam Kanon 1118 ini ditegaskan bahwa kalau terjadi perkawinan beda gereja antara seorang Katolik dengan seorang Protestan, dilangsungkan di dalam gereja Katolik. Namun demikian, kalau terjadi kesulitan berat, maka dapat dirayakan di gereja lain. Gereja lain itu adalah gereja Protestan, misalnya atas izin dari ordinasi wilayah. Ordinasi wilayah itu yaitu Bapak Uskup atau Pastor Vikaris Jenderal atau Pastor Vikaris Episkopal. Salah satu di antara mereka ini memberikan izin untuk dilangsungkannya perkawinan beda gereja secara ekumenis di gereja Protestan. Juga kita perlu membaca Kanon 1124. Kanon ini berbicara mengenai perkawinan beda gereja. Dan juga kita perlu membaca, ini yang sangat penting saudara-saudari yang terkasih, dokumen Konsili Vatikan II berkaitan dengan ekumenisme, berjudul Unitatis Reintegratio, dikeluarkan pada tahun 1964. Di dalam dokumen ini, gereja Katolik memanggil jemaat gereja Protestan sebagai saudara-saudari, dan juga memanggil baik orang Katolik maupun orang Protestan supaya kita membangun semangat ekumenisme, semangat persekutuan satu sama lain. Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga perlu membaca satu dokumen yang khusus berbicara mengenai perkawinan secara ekumenis ini, yaitu Directory for the Application of Principles and Norms on Ecumenism, dikeluarkan pada tanggal 25 Maret 1993, secara khusus artikel 143 sampai 160. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, semua dokumen yang saya sebutkan tadi, Kanon 1118, Kanon 1124, juga dokumen Unitatis Reintegratio, juga dokumen yang dikeluarkan pada 25 Maret 1993 itu dirangkum di dalam buku yang dikeluarkan oleh para uskup Regio Jawa pada tahun 2016 dengan judul Ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa, secara khusus di dalam halaman 93. Nah, saya bacakan. Ini sangat menarik. Yang dimaksud dengan perayaan perkawinan secara ekumenis adalah perayaan perkawinan antara mempelai baptis Katolik dan baptis bukan Katolik, berarti mereka yang beragama Protestan, di hadapan pelayan Katolik dan bukan Katolik secara bersama-sama. Jadi hadir Romo dan juga hadir Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta secara bersama-sama di dalam perayaan itu. Dengan ketentuan, nah ini yang sangat penting, pelayan Katolik atau Romo yang meminta dan menerima kesepakatan perkawinan kedua mempelai. Jadi pada saat mempelai itu saling menerimakan janji perkawinan, maka itu dilangsungkan di hadapan pastor. Nah, ini baru sah, ini ketentuannya. Perayaan ekumenis ini ditempuh apabila ada alasan yang wajar dan masuk akal. Misalnya, pertama, guna mempromosikan gerakan ekumenisme yang sehat. Jadi ini tujuannya, bukan karena Katolik kalah, atau sebaliknya, bukan karena orang Protestan kalah, tetapi mempromosikan semangat ekumenisme. Ini semangat persekutuan, semangat persaudaraan. Lalu yang kedua, ketidakmungkinan pihak bukan Katolik merayakan perkawinan di luar gereja atau komunitasnya tanpa timbulnya sandungan berat mengingat jabatan atau tingkat keaktifannya dalam gereja atau komunitasnya. Jadi misalnya mempelai dari jemaat Protestan ini ya
yang akan melangsungkan perkawinan dengan orang Katolik memiliki kedudukan yang tinggi di dalam komunitas gerejanya. Maka kalau dia menikah di luar gerejanya, timbul batu sandungan terhadap dia. Itu. Atau bisa juga terjadi kalau seandainya orang tuanya merupakan majelis atau memiliki kedudukan tinggi di dalam gerejanya. Maka nanti kalau seandainya dia menikah di luar gerejanya, juga muncul sandungan. Lalu yang ketiga, ketidakmungkinan pihak bukan Katolik merayakan perkawinan di luar gereja atau komunitasnya tanpa sanksi terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi kadang-kadang komunitas gereja tertentu memberikan sanksi kepada anggotanya kalau seandainya menikah di luar komunitas gerejanya atau menikah di gereja Katolik misalnya. Nah, ini gereja Katolik memberikan solusi terhadap kesulitan semacam ini. Jadi gereja Katolik menawarkan solusi-solusi, bukan hambatan-hambatan. Tentu saja jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki tujuan yang kurang baik. Tujuan gereja Katolik supaya di antara kita terbangun persekutuan dan semangat ekumenisme. Lalu nomor 3, perayaan perkawinan secara ekumenis yang dilaksanakan di gereja Kristen hendaknya dimintakan izin kepada ordinaris wilayah tempat dirayakannya perkawinan itu. Jadi di mana perkawinan itu dirayakan atau gereja Protestan itu berada, maka diminta izin kepada Bapak Uskup ya setempat di mana gereja Protestan itu berada. Kalau misalnya di wilayah Bandung, maka diminta ke Bapak Uskup Bandung atau kepada Romo Vikjen Bandung atau Romo Vikaris Episkopal. Tapi kalau di Bandung belum ada Romo Vikaris Episkopal. Kalau di Keuskupan Agung Semarang sudah ada Romo Vikaris Episkopal, atau di Keuskupan Agung Medan juga sudah ada Romo Vikaris Episkopal. Nah, bisa dimintakan izin kepada mereka itu. Lalu yang keempat, setelah perkawinan ekumenis dirayakan, pemberian izin, pernyataan dan janji pihak Katolik. Jadi kalau terjadi perkawinan beda gereja, maka pihak Katolik dan juga pihak yang bukan Katolik wajib menandatangani janji di hadapan Romo. Walaupun sebenarnya dilakukan itu di hadapan Allah. Dan janji itu sesuai dengan kanon 1125. Bahwa pihak Katolik sekuat tenaga menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik. Lalu semua anak akan dibaptis dalam gereja Katolik dan juga dididik dalam gereja Katolik. Serta keterangan status bebas pihak bukan Katolik dan dokumen-dokumen lain disimpan bersama dengan berkas penyelidikan kanonik di paroki tempat perkawinan dirayakan, yang selanjutnya mengeluarkan testimonium matrimoni atau surat perkawinan. Saudara-saudariku yang terkasih, berkaitan dengan perkawinan secara ekumenis ini, saya pernah juga bahas di dalam buku saya yang berjudul Kasus-kasus Aktual Perkawinan, Tinjauan Hukum dan Pastoral. Anda juga bisa membaca buku saya itu mulai dari halaman 43. Karena di dalam buku ini juga saya menjelaskan hal-hal lain dan juga prinsip-prinsip yang harus dipenuhi kalau melangsungkan perkawinan secara ekumenis, dan juga formulir yang perlu dipersiapkan berkaitan dengan permohonan izin atas perkawinan secara ekumenis ini kepada ordinasi wilayah. Nah, ini buku ini silakan baca. Nah, ini dia ya buku ini ya. Silakan baca. Ini sangat menarik. Sudah banyak yang membeli buku ini ya. Anda perlu mendapatkannya sebelum habis stoknya ya. Penerbit buku saya ini adalah penerbit Canisius ya. Itu saudara-saudariku yang terkasih, semoga paparan singkat ini membantu Anda yang memiliki kesulitan berat untuk melangsungkan perkawinan di dalam gereja Katolik kalau seandainya Anda menikah beda gereja. Tetapi harus ditegaskan kembali bahwa perkawinan secara ekumenis ini bukan karena di antara calon pasangan suami istri itu tidak menghargai imannya atau tidak menghargai iman orang lain. Bukan karena itu, tetapi justru supaya ada titik temu dan juga supaya semangat ekumenisme itu dibangun di antara mereka dan di antara juga gereja Katolik dengan gereja Kristen Protestan. Marilah kita terus mempromosikan semangat ekumenisme, membangun persaudaraan Kristiani, dan membangun persekutuan di antara kita. Tuhan memberkati. Amin.